Oke, inilah dia, kita bakal masuk saja ke grafiknya untuk match yang ketujuh. Waduh, nickname-nya keren-keren banget. Ada Santuy Lala, ada Zelf, ada King Juster, ada Lin, dan juga Korean. Dan selain itu ada Kaikso, Kaiksa. Wah, saudara kembar kah? Kaikso, Kaiksa, Joker, ada Felt ZX, dan juga Arceus. Tapi yang bisa dipungkiri, kali ini Selena yang ternyata bakal langsung saja di-ban terlebih dahulu untuk tim Blue Side. Tapi nggak bisa dipungkiri, memang kehadiran support Selena cukup mengganggu sekali jalan kita pertandingan. Iya, bisa dibilang Selena memang menjadi satu pilihan support yang bijak untuk di-ban karena dia tuh masih masuk tier S ya, Ben. Yes. Sampai sekarang loh, aku bingung loh. Dia tuh kayaknya emang bener-bener getol banget di tier S, kayak nggak lepas-lepas ya kan. Walaupun sebenarnya ada support kayak Boy Varsha juga yang hitungannya masih di tier S juga sebenarnya. Betul, tapi kali ini Khalid bakal di-ban. Dengan begitu mungkin Uranus kah yang bakal di-ban juga. Sebenarnya ya gimana ya, Uranus itu kadang ngeselin, kadang enggak, kadang bisa memberikan impact yang besar. Itu semua memang tergantung sama gameplay atau playstyle dari masing-masing player itu sendiri. Iya, kayak Gimana tadi kan cara kita mereka- lihat Uranus di gamenya dibully-bully, kita ternyata udah mulai masuk late game, kebalikin keadaan. Ya, dalam seketika aja kan ya. Dalam seketika yang tiba-tiba dapat triple kill, wah itu sih gak bakal ada yang expect sih Uranus triple Iya, gak logis banget sih. ya sih. Tapi kali ini udah ada Roger juga yang di-ban, dan hal tersebut yang membuat dari segi Shunshin cepatnya harus di-ban juga. Betul, jadi sepertinya bakal diadu sih Yuzong sama Khalid kah ya? Atau emang sebenarnya di match sebelumnya juga bakal agak sedikit berbeda dari prediksi kita ya, Bi ya? Ya, Dimana sempat ada first pick Selena, terus juga sempat hadir Link, walaupun sempat bisa dibilang ada sedikit nerf dan bisa menampilkan gameplay yang luar biasa. Tapi kali ini nggak menutup kemungkinan. Akankah Esmeralda bakal di-ban? mereka mau ngamanin Atlas berarti. Ya, Atlas juga bakal open, atau mereka ngamanin Yuzongnya. Nah, Zong, Uranus. Yushin, Atlas enak sih. atau mau Uranus Atlas. Terus Atlas juga boleh. Nah, Lebih pasti gitu ya dari segi sideline dan inisiatornya. betul. Kali ini sudah ada, ini mereka udah ngamanin segi tanknya. Untuk segi team fight-nya Uranusnya juga kuat buat ngadapin sekarang Yuzong. Tapi Arsha kali ini bakal terbuka dengan cukup lebar. Mereka bakal coba sandingkan dengan fighter lagi kah? Amus? Sulit sih. Kalau aku sih mendingan ngambil kayak modelan Baxian dulu sih. Oh, tanknya dulu ya? Ya, ini buat meminimalisir regen yang dimiliki sama Uranus juga Tapi bisa. takutnya juga bakal di-ban juga sih ya. Kalau Takut. Mereka ngamanin Gatot Kaca untuk sideline sepertinya. Yes. Mengingat Gatot Kaca juga bisa dibilang damage-nya sangat-sangat tinggi, walaupun sempat di nerf juga nih lagi-lagi damage-nya. Betul. Tapi kali ini apa yang bakal diamankan ya? Ngeliat udah ada tank, udah ngamanin side lane juga. Hyper dulu kah? Buat setidaknya nangkep ke arah Parsha, Link. Atau Bentar, mereka ngamanin Selena cuma buat Varsha berarti ya? iya, Sih, atau bebas jadinya. mengantisipasi Mengantisipasi nih. sekali di sini. Tapi kalau oke, terlalu cepat sih kalau menurutku kalau mengelot di sini. Oh, tapi beneran dia. Oke, berarti mereka pede berarti dari seorang Kaiksa. Yes, mereka lebih oke. Mumpung emang bisa dibilang Cloud lagi di buff juga out of theory-nya kan, dapetin attack speed, movement speed, dan Walaupun cuma 0,5%. Iya. Tapi karena stacknya itu 10, jadi in total dia 5%. lumayan 5% kan? Lumayan daripada lumayan. Iya. Dan juga itu cocok buat setidaknya menghadapin Gatot Kaca, Yuzong dengan DHS-nya kan. Benar Enak banget. Tapi ternyata Hayabusa yang bakal di-ban untuk meminimalisir hyper carry-nya. Kayaknya nggak bakal Hayabusa juga sih yang diambil. Kayak menurutku mendingan ngambil ke arah Link juga oke. Oh iya, tadi kita udah nyoba Link dengan Windtalker sama Rapid Boots. Windtalker dan juga Rapid Boots. Betul. Dan ternyata itu mampu untuk menambahkan pergerakan dari Tempest of Blade gitu loh. Yang Yes. biasanya nggak bisa tembus tembok, jadi bisa tembus tembok gitu kan.
dapat tambah juga movement speednya, enak banget sih, cepet banget, kayak mungkin hampir kembali seperti Link sebelum dinner. Tapi kali ini Tamus, ini dua sisi sayapnya sih, regionnya kuat banget sih, Uranus, Tamus ya kan. Tapi Bruno kali ini dari Brasil datang jauh-jauh ya. Iya benar sih. Bener sih. Kagak salah tuh jauh-jauh dari Brasil. Bener juga. Tapi aku emang gak terlalu rekomendasi Bruno karena Bruno tipikal single target yang bisa dibilang sangat-sangat lama banget, scaling untuk lama banget. Mendingan Harit atau bahkan hero-hero yang lebih pasti lagi kayak Karin juga oke sebenarnya, tapi Harit juga bagus. Dan Faramis ternyata yang diamankan. So ini kayaknya bakal ada Gatot Kaca tank di mid lane. Iya. Faramisnya bermain ke arah bottom lane Atau nih, Faramis tanker. iya, nggak jadi side lane-nya tuh Yuzong sama Gatot ya kan? Yes. Tapi Luoyi Atlas ngeri-ngeri sedap juga ya. Fail. Fail. Kalau fail aku sih kayaknya enggak sih. Fail. Serius. Serius. Ketujuh, SMPN 1 Kudus akan menghadapi SMAN 17 Jakarta. Oke, dan ternyata di sini bakal ada combination antara seorang Cloud bakal di-cover sama Fail. Ternyata Faramisnya, oh nih akankah 221? Ternyata baru terbang dari arah base ya, dari seorang pasanya baru balik lagi. Tapi kan Lito Wonder bakal coba langsung diamankan oleh Kaiksa dan juga Kaikso. Ini seperti saudara kembar, tapi ada Joker dan juga Lin-nya cukup sekarat darah dari sang Joker, langsung dia gunakan freak out. Oke, masih level 1 dan kayaknya kehilangan dari segi EXP Joker bakal rugi sih kalau dia nggak dapetin EXP-nya. Dia nggak bakal bisa ngedes dengan absorb damage-nya. Tapi Lin coba untuk ke zoning di depan sana, dia juga nggak mau ketinggalan dari segi EXP dan levelnya Joker. Keep up, coba pelan-pelan walaupun dia belum mendapatkan regen yang cukup stable tentunya di early game kayak gini. Tapi lihat dia loncat lagi, dia bener-bener ngeganggu parah banget sih kali ini. Langsung coba udah diganggu, liatnya kena efek slow dan ternyata lihat di sana Vel dengan menggunakan Velnya dia muncul tiba-tiba dan langsung memberikan deal damage yang cukup tinggi. Ya, rotasi yang sangat tepat melihat temennya agak sedikit terganggu untuk landing station. Dengan adanya rotasi 3 member sekaligus membuahkan 1/9. Meanwhile in the bottom lane, Arcelos pun flicker digunakan mencoba untuk escape melihat gempuran dari seorang Gatot Kaca, Faramis dan juga seorang Harit kali ini. Iya, dan ini berarti ternyata tanker ya jadinya Faramisnya yang cukup unik. Tapi dia masih level 2 gitu loh, dia belum punya cloud altar. Betul, ada sedikit under level, tapi ada Windflow bakal digunakan mencoba untuk mundur saja kali ini. Windstormnya tuh sakit parah sih, cicil ya kan. Aduh, pelan-pelan sih lama-lama menjadi bukit. Sedikit Oh, pelan-pelan sih, sedikit-sedikit. pelan-pelan ya. Iya, kok saya pelan-pelan, salah. Tapi kali ini ya top lane-nya ada sedikit agresi 1v1. Kali ini Jokernya lebih pede karena dia udah mulai dengan adanya full bar HP untuk ngadapin seorang Yuzongnya. Nah, ini 3 member udah mulai getter, mau coba ngekontes, mau ngambil dari segi rokursanya. Kayaknya aku melihatnya ketika tadi di top lane Jokernya udah bisa ngamanin 1 poin kill dari seorang Yuzongnya. Kayaknya benar-benar lebih main aman. Kayak dia udah nggak bisa lagi zoning kayak awal, tapi dari sisi mid lane juga mereka nggak bakal bisa fight di awal-awal kayak gini karena Cryan bener-bener harus level 4 duluan gitu. Betul. Sangka kali ini aku level 4, Feljack juga udah level 4. Dia bakal mau coba nge-cover sepertinya Kara Turtle dengan tanpa adanya konteks. Lihat di depan zaman bakal digunakan oleh seorang King Jaster. Tapi lihat dari SMA 17 Jakarta, mereka mundur dengan serentak kali ini. Mundur gerak saja, tapi jauhnya di arah tengah sedikit bisa dibilang sekarat darahnya sih. Ya, aku sih masih belum melihat Windblow yang ini ya, yang dipilih sama Veld ini bakal ke arah mana gitu. Apakah dia bakal ke arah sisi atau jangan-jangan dia udah mengamankan Windstorm terlebih dahulu ya. Ya. Windstormnya kan
bisa dibilang dia juga bisa ngambil ke arah untuk dari segi sisi atau bahkan damage. Karena kalau aku pribadi biasanya skill satunya atau wind blade-nya itu damage. Lalu wind blow sama wind stroke-nya itu bakal langsung ke arah yang sisi. Tapi kali ini langsung dibuka begitu saja dan juga fataling semuanya sama Frost juga untuk buka ke altar. 3 lawan 3, Frontnya tumbang. Krayan dia masih punya hidupan yang kedua dan ternyata Kaxio yang tumbang. Tapi kali ini Vader Airstrike ditarik lagi dan ternyata hanya Krayan yang tumbang. Tapi lihat dia udah hidup lagi sekarang dengan stun pasif yang sudah dia tabung dari awal. Oke, tapi gak bisa sangka ya, walaupun ultimate udah di pop up kena 2 langsung dalam seketika, malah Kaixo dan juga VLJX yang nggak bisa kabur dengan keberadaan Cult Altar dari seorang klien. Tapi lihat dia top lane-nya Lien cukup pede ngadapin seorang Joker. Rasa dan One. Sakit, awas itu regennya. Langsung ada concentration diadu begitu saja dengan Dragon Tail, tapi masih belum ada Black Dragon Form yang diamankan oleh seorang Yuzong untuk momen-momen krusial kayak tadi. Namun kali ini di sisi mid lane juga kita bakal melihat ada Fataling kena satu saja. Afterboard-nya digunakan semuanya. Terus defense kembalikan di Cult Altar. Dan kliennya tumbang. Tapi kali ini lihat ada satu flame shot yang gak kena siapa-siapa dan langsung mundur dari SMAN 17 Jakarta. Decision makingnya cukup baik ketika mereka harus menculik satu saja dan mencoba untuk mengamankan pundi-pundi gold dari seorang klien. Ya, tapi lihat Jokernya mau rotasi sepertinya ke arah berubah, bakal di cancel, bakal dihadangi. Pergerakannya oleh seorang Zell dan juga King Jaster masih bisa ngamanin segi berubahnya. Tapi sementara ini Tarta sudah mulai digocek saja. VLJX biar mengembangkan untuk takedown dengan zaman bot dan juga Chrono Dash, tapi tackle-nya diamankan oleh seorang Cloud. Sakit tapi belum cukup kayaknya, bisa dibilang di sini langsung dikejar ke arah sana dan ternyata dengan satu Board of Thievery diamankan dari Warsa Kaxia. Tapi kali ini tentunya Kaixo harus lebih berhati-hati karena dia mau nggak mau harus balik dulu, setup ulang lagi. Dia nggak punya blue buff dan Joker kali ini dia mencoba menghadang turretnya di arah top lane. Turretnya sudah cuek, satu melawan dua posisi Joker harus mundur dan ternyata bakal dikejar begitu saja dengan menggunakan satu posisi Provision. Namun dengan concentration dia masih bisa bertahan dan flick outnya di momentum yang tepat. Yes, King Jaster benar cuek dengan keberadaan atau kehadiran seorang Joker di arah top lane karena dia pengen dapetin dulu outer turretnya. Dengan ada zaman Force dan juga Chrono Dash itu bakal cepet banget attack speednya dan berhasil didapatkan dengan begitu mudah kali ini. Satu turret didapatkan, ini semakin kerugian. Tapi lihat dia tengah Kaixo. Bahkan tidak ada Cult Altar di sana, Bung Ansel. Ini bakal jadi kerugian banget buat teman-teman dari SMA 17 Jakarta karena mereka tidak bisa membuka team fight secara asal-asalan seperti ini. Lian juga di arah top lane benar-benar dihajar. Ini susah banget untuk bertahannya dari gempuran seorang Uranus. Betul, 4 member bahkan udah ganking ke arah top lane. Langsung saja dalam seketika udah nggak bisa kabur kemanapun. Dia dari seorang Lin langsung di take down dan berhasil dibalaskan untuk segi top turretnya. Benar banget, dan kali ini lihat di arah top lane-nya benar-benar di-engage banget. Bottom lane-nya coba ditahan sama seorang Arceus, tapi apakah dia bisa di mid lane-nya Joker diturun? Tapi ternyata 1v1 situation-nya draw di sini. Sementara di bottom lane harus ada pertukaran point kill. Cult Altar bahkan dibuka hanya untuk mengamankan diri dari teman-teman SFN 1 pun. Yes, walaupun Arceus sudah bisa dibilang buying time, udah kecil juga turretnya. Wah, ini untung sih. Yes, bila turretnya bisa didapatkan. Oh, nggak mau diambil. Oh, ini mau ngehold. Oh no, ini bakal jadi kerugian buat si Harith King Jaster karena dia tidak akan bisa mendapatkan blue buff. Betul. Ataukah mereka langsung menyadari dan mencoba untuk mengambil, tapi Black Dragon Form dari seorang Yuzong bakal di open saja. Mungkin tadi dia mau ngincer ke arah Turtle kali ya, tapi ternyata secara mengejutkan Turtle berhasil didapatkan dengan begitu cepat kali ini. Oke, King Jaster bakal bergerak ke sisi lainnya. Retribution sudah ready dan ternyata dibalikin begitu saja. Masih ada Vader of Heaven dan ternyata Krayan tumbang di depan sana zaman musuh digunakan, bahkan langsung ada Vader Airstrike juga di arah belakangnya. King Jaster mau mendapatkan Kaixo. Kaixo harus down, Joker dikejar tapi masih ada Cyclone Eye dan sementara itu Krayan saja yang tutupan ditukarkan dengan Kaixo. Yes, dari seorang Krayan dia melihat pede banget, dia masuk ke depan langsung di Cult Altar, tapi ternyata hanya membuahkan satu, yaitu Kaixo yang nggak bisa berbuat banyak, nggak cukup waktunya buat ngeluarin Fataling dia. Tapi kali ini di arah bawah Joker, karena dia udah dapetin objektif di arah top, sekarang bottom lane bakal menjadi next objektif dia. Tapi santuy di sini masih berpegang teguh
untuk setidaknya nge-hold arah bottom turretnya. Ya emang Gatot Kaca buat 1v1 sih udah paling the best lah. Dia nahan banget, dia bisa defensif juga, After of Guardian untuk pulang ya kan daripada malah bahaya. Dan sementara itu lihat di sini Kaiksa dan juga Kaixo. Ini kembar langsung coba untuk mengincar kenerbangan, tapi lihat replaynya ini bener-bener strong line up banget memang dengan Cloud Altar di tempat yang sangat sempit seperti itu ya. Itu emang jadi bahaya banget sih. Tapi Retribution adalah pilihan yang tepat banget untuk seorang Cloud-nya Kaiksa, karena tentunya tanpa adanya Retribution dia bakal sulit banget untuk mengembangkan satu buah blue buff yang memang cukup mahal untuk Cloud. Kita tahu sendiri sebagai hyper carry karena dia sangat-sangat rentan pada mana. Tapi Jaster harus tumbang di depan sana. Masih ada Dragon Form juga mengincar ke arah Kaiksa. Kaiksanya masih bisa mundur dengan menggunakan satu buah pergerakan yang masih ada juga di Better Mirror Image. Tapi kali ini ternyata Jaster tumbang dan Krayan juga harus tumbang. Dua hilang menjadi kerugian untuk teman-teman dari SMPN 1 Kudus. Oke, tapi ternyata what happened dengan Yuzong yang di depan berhasil di take down saja Joker. Pengen bakal di open oleh seorang Gatot Kaca, tapi ngelihat dengan keberadaan atau setebel darah dari seorang Joker, dia nggak mau coba buat fight back. Dan ternyata kali ini Lord juga bakal terbuka dengan cukup lebar. Akankah mereka langsung menginjak arah Lord? Kontes main. Bakal kontes sepertinya dengan ada King Jaster, tapi akankah cukup waktunya kali ini? Masalahnya belum ada yang buka team fight-nya. Si Joker juga ngezoning dan sepertinya Lordnya nggak bakal bisa dikontes karena padahal mereka punya klien ya. Mereka buka Cloud Altar, perangin, dapetin Lord. Menurutku possible, tapi karena tidak ada yang buka, mereka no information. Betul, kayak nggak ada. Ya, kalau mereka mau kontes juga sebenarnya sulit sih, karena si Jasternya juga baru hidup dan ini Kaiksanya juga punya Retribution. Kayak mau dia kontes sebenarnya bisa, cuman kayak chance-nya buat bisa dapetin sih agak sedikit kecil ya. Iya, sangat-sangat minim tuh ya. Dan kali ini Kaiksa masih dengan 10 stacknya, dia nabung stacknya ya, bener-bener emang nih anak SMA bener-bener harus nabung ya. Untuk masa depan yang lebih indah, untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Iya. Tapi kali ini Lord juga sudah mulai berjalan dari arah top lane-nya, jarak tengah bakal mencoba untuk defense. Bottom turret pun berhasil dirontoki, tersisa base turret untuk atas dan juga bottom lane. Iya, mid lane-nya mungkin bakal langsung komen, tapi sebentar ini kita bakal melihat Arceus coba untuk ada di depan sana, belum pun didapatkan kali ini. Well, coba untuk set up terlebih dahulu dan Joker masih memborong-borong dengan posisi di top lane. Veteran Strike digunakan coba untuk mengganggu, kali ini masih ada Blazing Blood belum keluar, ternyata Getel di After of Guardian ke Altar. Masih ada Summon Force juga di sini, gak bakal bisa di spam, tapi ada Black Dragon Form juga dari seorang Lian. Terlalu sakit Blazing 2 defensif daripada seorang Kaiksa. Ternyata ini adalah pertukaran satu poin kill yang cukup tidak adil karena Kaiksa harus tumbang tanpa membawa siapapun. Turret diamankan di area mid lane, tapi lihat inhibitor base turretnya masih aman-aman aja dari SMPN 1 Kudus. Tapi sejujurnya nih dari Kaikso mungkin agak sedikit memaksakan sih. Mereka mau nangkepin Krayan aja, plus Krayannya masih punya Purify. Tapi lihat kali ini benar banget, lihat King Jester kemudian sama Joker di belakang sana terkena Dragon Tail juga. Masih ada concentration digunakan. Ini cuma 20 detik loh cooldown untuk dari concentration, makanya dia berani dan pede untuk menggunakan skill tersebut. Pertanyaannya di late game kayak gini, siapa yang mau nangkep Joker? Kagak ada. belum ada yang bikin NOD ya ternyata. Jadi agak sulit sepertinya, mungkin Varsha Rex itemnya. Seharusnya Varsha. Lightning terakhir di secure kali ini, tapi lihat di arah bawah terus melakukan tekanan, gak mau dikasih nafas dengan begitu mudah. King Jaster tanpa adanya red dan juga blue buff ini bisa dibilang kerugian yang cukup besar untuk SMPN 1 Kudus. Mereka masih mencoba untuk bertahan dari segala tipe yang ada, tapi lihat ternyata Zelf-nya berhasil ke pick off secara mengejutkan di arah rumputan. Namun ini minusnya kalau pakai dua support tanpa adanya yang checking boost ya. Ketika mereka mau checking boost, mereka pasti bakal langsung dilahap dengan mudahnya. Dan lihat di sini Kaiksanya benar-benar tidak tersinggung. 5 poin kill, 3 assist, 8 total poin dari 11 skill yang ditorehkan oleh teman-teman dari SMA juga Jakarta. Hal tersebut yang membuat ini Cloud-nya untouchable banget. gak bisa kesentuh, bahkan dari segi keuangannya pasti udah jauh banget, karena levelnya aja dia udah level 15 sama-sama sih ya sama King Jaster. Udah mungkin hitung-hitung Bedanya di buff-nya beda doang buff aja. sama gua. Iya, karena bisa dibilang udah kehambat banget sih King Jaster. Oke, di arah depan ada Better Ice Strike, mau coba buat sedikit ngusir juga pergerakan dari seorang Joker. Big Ryan bakal mencoba muter-muter, mau cari siapa yang bakal dia ikat. Permasalahannya ini SMA 17 Jakarta
hero-nya cukup tebel-tebel, kecuali Veil sama Cloud-nya. Dan permasalahannya, mobilitas dari seorang Cloud itu susah banget untuk di take down. Iya, makanya nggak ada yang bisa Apalagi nangkep Joker, nggak ada yang bisa nangkep Cloud-nya juga, ada yang digunakan sama Kaiksa. Dan malah kali ini dalam ancaman di depan sana Veil jadi ajar, begitu saja masih ada Fatalik juga, mana kalau Altannya belum ada, belum keluar, ternyata Arceus mengincar karena belakang dengan menggunakan satu buah Inferno. Langsung keluar dari zaman Force yang kedua, malah dibalikin keadaannya Arceusnya harus tumbang kali dengan Guild Altar di depan sana yang menyelamatkan seorang King Jester. Yes, tapi nice-nya dari tim SMPN 1 Kudus, mereka punya Gatot Kaca yang tiba-tiba nge-backup dan kena 2. Dan untungnya dari 2 ultimate dari pop-up berhasil dapatin 1 ke arah Arcelios. Oh, Joker dalam ancaman, langsung concentration digunakan, dia masih punya flicker juga karena depan sana Joker mengganggu juga ke arah seorang Zelf-nya. Kali ini udah mulai ada pergerakan dari Perfect. Kena 2 langsung dibantai begitu saja, dibalikin kanannya. Tapi kali ini ada kata altar double kill diamankan dari depan sana Kaiksa. Kaiksa jadi dikejar, dan harus ditumbangkan dengan retribution di shutdown di depan sana depan seorang lainnya. Langsung saja dibalikin kanannya Black Dragon. Kali ini mungkin bakal langsung dihajar karena Joker benar-benar dalam ancaman Afro Guardian. Gak kena siapa-siapa, masih dihajar juga. Jokernya masih punya absurd damage dan ternyata satu lala. Balikin kanan dengan absurd damage yang dia miliki, dengan regen yang dia miliki, tapi belum kuat untuk menumbangkan seorang Joker. Langsung regen lagi. Ryan datang. Kali ini dia udah punya Cult Altar, tapi King Jester tidak bisa menyelamatkan teman-temannya dan harus mengembalikan keadaannya lagi. Oh my god, itu serentak kayak tiba-tiba timnya bener-bener rame banget. Segerombolan walaupun udah pernah ke take down, tapi lihat itu buying time yang cukup bagus. Tapi kali ini King Jester harus mencoba timnya lagi karena dia bener-bener bisa dibilang teman-temannya cukup rugi sih. Harus kehilangan 3, yaitu Zelt, Lin, dan juga Santuy Lala. Tapi kali ini Lord yang kedua juga bakal spawn. Akankah mau coba di kontes atau mereka mau coba satu baru setidaknya dengan unggul jumlah pemain mereka maksa team fight dan langsung mengincar ke arah Lordnya terlebih dahulu? Atau nih dari SMN 17 Jakarta mereka 4 getter, 1 coba split boost tapi ada Windblow yang bakal digunakan di arah tengah ada King Justinnya emang gak bisa bergerak. Guardian kena 2 blessing duet offensive di depan sana, langsung coba untuk final strike, ternyata Zelt dapat meltdown 1, langsung dikejar ke belakang. Langsung ada Black Dragon Form juga mencoba untuk memorong-morong dengan formasi dari teman-teman SMN 17 Jakarta. Mereka mendapatkan 2 poin kill tanpa terputus sama sekali dan Krayen saja yang ditukarkan nyawanya. Lihat Joker mengganggu triple stun dari Lordnya, ternyata masih ada Windblow juga di depan sana, Valtnya bakal tumbang. Kali ini dapat view situation King Jester gak bisa kemana-mana. Masih punya immortal, bahkan ini bisa menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari SMPN 1 Kudus karena mereka kehilangan 3 hero sekaligus. Oh my god, 3 hilang, tapi kali ini Kaiksa dia cukup pede mau ngincer ke arah Lord. Bisakah di kontes dengan kehadiran seorang Gatot Kaca dan juga Paramis, tapi sepertinya nggak bakal bisa dan Lordnya malah diamankan oleh SMN 17 Jakarta. Ini menjadi mimpi buruk untuk SMPN 1 Kudus. Posisi menentukan prestasi emang ya. Kaiksa bisa dibilang dia aman banget, hiding in the bus, nongol di momen akhir. Walaupun dari sempat ada blessing duet yang bisa dibilang sangat-sangat defensif karena di area belakang. After of Guardian yang kena 2, tapi balik lagi Kaikso, Joker, dan Arceus ini benar-benar super strong banget di laning phase dan bahkan di late gamenya. Karena untuk menumbangkan mereka ini effortnya benar-benar luar biasa banget, banyak banget. Apalagi Lin, dia harus bener-bener struggle banget dengan menggunakan Black Dragon formnya dia nggak boleh asal-asalan, tapi Krayen langsung dihadang di depan sana, Windblade keluar, Purify digunakan, langsung coba untuk mundur terlebih dahulu. Vader S-Rank, Lordnya udah mulai datang juga dan kali ini Joker setengah darah saja, punya immortal, ada pergerakan juga Lordnya langsung keluar dari base turret ke top lane, tapi kali ini langsung ada pergerakan juga, langsung ada flicker fatal, yang kedua langsung blood dan belakang Vader S-Rank-nya, King Jester tumbang, Out of Guardian langsung diamankan dan dibalikin kanan dengan menggunakan buah Black Dragon Form, tapi Kaisa juga dalam ancaman. Kaisa masih punya nafas di depan sana, Valtnya down dan bahkan 2 lawan 1 posisinya. Regen diamankan. Lihat Black Dragon Form yang datang mengerikan daripada seorang Lin dapat di double kill dan bahkan mungkin dari triple kill dengan menggunakan Dragon Tail-nya. Joker mencoba untuk regen, concentration digunakan, tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang. Joker sulit banget untuk di take down Bung Ansel. Oh my god, nice defense banget
dari SMP 1 Kudus. Mereka bisa bertahan, tapi mungkin itu tadi ada sedikit misstep dari seorang Kaisa, benar-benar pede banget di depan. Tapi ternyata dari seorang King Jaster, dia masih ada Chronodes dan hitnya benar-benar connect dan menumbangkan langsung ke arah Cloud. Dan Kaixo beserta Joker udah nggak bisa berbuat banyak lagi karena damage dealer utama mereka, Kai'Sa, Arceus, dan juga VLJX yang harus ke takedown kali. Walaupun mereka bisa dapetin ke arah base turret top lane. Nah, lihat kali ini Joker mau coba nge-contest ke arah Fin buff-nya, tapi nggak bakal bisa sih sepertinya. King Jaster masih bisa mengamankan untuk segi red buff-nya. Kali ini blue buff ya, nggak ada yang mau reset kah? Nggak ada. Wah. Ini bentar lagi mungkin bakal ada, tapi kayaknya kontes si Kaixo udah di depan sana, udah standby, udah ready. Ada Fatalika belum, perfect match doang. Coba untuk ngecek ombak doang, dan 85 detik sebelum Lord yang ketiga. Lord ketiga bakal lebih mengerikan lagi, tapi Kaixo emang benar-benar memiliki deal damage yang biasa tinggi. Ada satu buah antiquiras, tentunya antiquiras merupakan counter dari tim Hunter Sword dimiliki oleh seorang Cloud. Dan kali Joker lihat dia buying time, langsung ada pergerakan perfect match, langsung ada Windstorm juga, dan bahkan ada Fatalik juga di depan sana. Langsung ada After of Guardian kan di depan sana, tapi gak kena siapa-siapa. King Jaster juga mencoba untuk menghindar hanya dengan menggunakan red buff. Lin tumbang, double kill diamankan daripada seorang Kaixo. Ini bakal jadi mimpi buruk untuk teman-teman SMP 1 Kudus karena mereka kehilangan 2 hero melawan 3 bahkan 5. Bahkan di depan sana semuanya udah mulai set. Joker 5-5-nya benar-benar berada di depan base, dan SMA 17 Jakarta langsung coba untuk masuk depan sana, mencoba untuk menghindar. Kali ini dengan menggunakan roda des, tapi ternyata minionnya udah mulai masuk dan SMA 17 Jakarta